di kafe Hard Rock Cafe ya. Itu sebetulnya dia bukan menjual minuman atau makanan ya, tapi dia menjual experience. Itu bagaimana orang menikmati alunan musik sambil minum kopi gitu. Jadi dia bukan kopinya yang dijual, tapi adalah experience dari yang dirasakan oleh konsumen ketika duduk di kafe itu. Terus bisa juga peristiwa eventnya, banyak sekali event kayak Tour de Singkara, event pertunjukan misalnya, itu juga produk. Terus orang people ya, kayak artis itu people yang dipasarkan. Tempat kayak Ngaraisiano, kebun binatang, itu tempat organisasi, misalnya Setia Ibu Salim yang dipasarkan organisasi. Informasi, bisa juga ide, jadi banyak yang bisa dipasarkan. Sekarang apa yang harus diperhatikan di dalam tingkatan produk ya? Produk itu dia yang pertama core benefit, terus basic produk, expected produk yang diharapkan, augmented produk yang ditingkatkan, potensial produk potensial. Biasanya perusahaan akan memperhatikan level dari produk ini. Ini cuma ulangan, saya tidak akan klasifikasi barang. Kalau kita lihat strategi yang dilakukan oleh perusahaan ya, memang harus memperhatikan jenis barangnya apa. Apakah dia merupakan convenient goods, shopping goods kah, specialty goods kah, atau unsold goods kah gitu. Biasanya kalau barang shopping biasanya dia memang menjualnya itu di tempat-tempat yang lebih apa ya, lebih keren, lebih ini tempatnya, tokonya lebih bagus misalnya. Ataupun kalau di toko online biasanya juga kita bisa berbelanja produk dalam kategori shopping goods seperti televisi, barang-barang elektronik itu termasuk shopping goods. Kalau convenient goods ya barang-barang kita butuhkan sehari-hari. Barang spesial ya, barang spesial ini kayak lukisan. Nah, lukisan itu kan butuh strategi ya. Kadang harus melakukan pameran, lelang untuk menjual sebuah lukisan. Jadi strateginya juga berbeda karena memang harganya biasanya mahal ya, mahal sekali. Atau mobil sekelas Mercy yang harganya miliaran, itu juga termasuk barang spesial. Kalau yang barang yang tidak dicari ini orang butuh tapi nggak terlalu dicari-cari ya. Misalnya tanah kuburan. Walaupun sekarang ngetren ya orang udah booking tanah kuburan ya, tapi nggak tahu ya, saya pribadi menganggap tanah kuburan tuh tanah yang nggak begitu dicari. Nanti kalau saya mati kuburkan aja lah di mana tempat terdekat yang nggak perlu menginap ya. Jadi kalau saya meninggal di Jakarta, kuburkan saya di Jakarta. Kalau saya meninggal di Padang, kuburkanlah saya di kampung, itu mungkin. Jadi itu tanah kuburan itu termasuk barang yang tidak dicari. Karena biasanya memikirkan kita kuburan di mana, itu kan anak-anak kita, orang yang kita tinggalkan. Barang industri ya sebanyak sekali, bahan baku, suku cadang, peralatan dan sebagainya. Yang penting di dalam produk ini adalah bagaimana menciptakan diferensiasi. Bagaimana membuat perbedaan produk kita dengan pesaing. Karena yang akan dipilih oleh pembeli atau konsumen adalah produk yang memiliki keunikan dibandingkan pesaing. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara melakukan diferensiasi produk dengan bentuk, fitur misalnya, kinerja. Kenapa bola lampu Philips itu diminati oleh orang? Karena dia memiliki diferensiasi di mana memiliki kinerja yang lebih baik. Gitu. Bisa juga diferensiasi produk itu dengan stylenya. Bisa juga ke tingkat kemudahan untuk diperbaiki. Makanya
Kenapa di Indonesia Toyota, Honda itu lebih banyak ya yang menggunakan, karena memang spare part-nya gampang. Tidak sebanyak, mungkin lebih banyak daripada Mercy ya. Kalau Mercy mungkin orang mikir karena memang kalau di kita tidak ada, yang adanya di Pekanbaru. Jadi mungkin kemudahan apabila terjadi kerusakan, kemudahan gampang diperbaiki, itulah yang membuat produk itu berbeda dengan yang lainnya. Bisa juga diferensiasi itu kita dengan rancangan. Rancangan yaitu totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk. Jadi menurut yang disyaratkan. Jadi potensi cara untuk mendiferensiasikan atau untuk memposisikan produk perusahaan. Jadi biasanya rancangan yang menarik itu membuat produk perusahaan itu berbeda dengan produk pesaing. Bisa juga perusahaan itu melakukan diferensiasi jasa, kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan. Terus kalau perlu diajarkan pelanggan itu menggunakan produk, perlu adanya konsultasi pelanggan, perlu pemeliharaan dan perbaikan. Nah, itu biasanya perusahaan itu melakukan hal seperti itu untuk membuat perbedaan ya, diferensiasi antara produknya dengan produk yang lain. Sekarang yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana hubungan produk dengan merek. Masing-masing berkaitan dengan produk tentu. Sekarang merek itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dulu misalnya produk harian kayak beras dulu di zaman saya masih SMA, itu nggak perlu diberi merek. Ternyata saat ini beras itu menjadi mereknya yang dicari orang. Misalnya kita pergi belanja, kita butuh produk beras Bare Solo misalnya. Kita butuh Bare Sokan misalnya. Di kalungnya itu ada mereknya. Jadi bagaimana produk itu sekarang memang disuruh diberi label ya, beri label. Ini hanya untuk memperlihatkan hierarki produk, nanti Bapak Ibu baca aja sendiri. Kalau kita lihat perusahaan akan menawarkan produk itu dalam bentuk produk mix, yaitu kumpulan semua produk dan unit produk yang ditawarkan ke penjual tertentu, ditawarkan penjual kepada pembeli. Dimensinya ada, sebentar. Dimensi bauran produk itu ada lebarnya, ada panjangnya, kedalamannya, dan konsistensinya. Coba kita lihat ini contoh. Bauran produk dari produk P&G ya, di mana dia memiliki 5 produk, kelompok produk yaitu deterjen, toothpaste, disposable bar soap, diapers, paper tissue. Nah ini di deterjen itu ada 4 jenis ya, Ivory, Dreft, Tide, Gel. Di pasta gigi juga ada 2, di disposable bar soap sabun juga ada 4, diapers ada 2, paper tissue ada 4. Nah, kalau kita lihat bauran produknya itu, kita lihat lebarnya ada 4, panjangnya ini bauran panjang. Jadi total produknya itu semuanya adalah ada 6, ada 10, ada 16. Ada 16 jenis produk. Nah, inilah disebut dengan bauran produk. Ini yang penting kita pelajari juga di dalam strategi produk, yaitu siklus hidup produk atau product life cycle. Product life cycle ini ditandai ketika pertama produk itu launching. Ini di titik 0 ya. Launching belum ada penjualan yaitu di titik 0. Terus terjadi penjualan. Nah, terjadi penjualan, tapi di tahap pertama itu, di masa perkenalan itu, mungkin produk itu masih rugi. 0, minus ya. Karena mungkin banyak biaya promosi dan sebagainya, minus. Titik ini disebut dengan siklus yang pertama, yaitu siklus introduction atau pengenalan. Apa tanda dari siklus introduction ini? Adalah penjualan mulai ada, tapi belum memperoleh laba. Ini tanda dari siklus introduction. Terus
tahap kedua, siklus kedua, penjualan itu menaik tajam ya. Menaik tajam dan diiringi dengan titik laba ya. Perusahaan mulai berlaba. Labanya juga meningkat tajam. Nah, mulai dari titik BEP ini sampai kepada penjualan yang mulai stabil ya, itu disebut dengan masa growth atau pertumbuhan. Jadi apa ciri khas dari masa pertumbuhan? Penjualan meningkat tajam, perusahaan sudah mulai berlaba, jadi di titik break even berlaba tajam, sampai nanti pada fase penjualan itu cenderung stabil, cenderung tidak meningkatnya tidak tajam. Nah, disinilah tandanya perusahaan berada di dalam kondisi pertumbuhan atau growth. Nanti kita lihat strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika berada dalam fase ini atau siklus ini. Apabila penjualan cenderung stabil, cuma ini dilihat penjualan cenderung stabil dan laba cenderung menurun ya, stabil cenderung menurun. Jadi udah mulai menurun laba, ini disebut dengan siklus kedewasaan atau maturity. Nah, apabila penjualan terus mengalami penurunan dan diikuti dengan penurunan laba, maka ini ditandai dengan siklus decline atau perusahaan berada dalam siklus penurunan. Nah, kalau dari sini kita lihat bahwa suatu produk itu mengalami fase. Ya, fase yang pertama fase introduction, yang kedua growth, yang ketiga maturity, yang keempat decline. Berapa waktunya, berapa lama dia dalam masing-masing tahap itu tidak bisa dipastikan. Tergantung situasi perusahaan. Kadang di tahap perkenalan baru launching 3 hari mereka langsung booming penjualannya, langsung ada laba. Berarti ya itu 2 minggu cuma masa pengenalannya. Dia sudah mulai berlaba. Jadi kalau sudah 0 titiknya itu tanda bahwa perusahaan masuk ke fase kedua. Jadi dalam break even berarti masuk ke fase. Terus nanti cenderung stabil labanya, penjualannya tidak meningkat tajam, laba cenderung stabil. Itu tanda mulai perusahaan beralih ke kedewasaan. Mulai penjualan menurun drastis, diikut juga penurunan laba, itu tanda decline. Sekarang apa yang terjadi? Kalau biasanya perusahaan sudah masuk dalam fase maturity awal, langsung biasanya melakukan re-strategi, perubahan strategi. Seandainya sudah melakukan perubahan strategi, ternyata penurunan terus sampai hilang ya, turun terus sampai hilang. Ada yang beberapa hal yang bisa diambil oleh tindakan oleh perusahaan. Kalau tidak dipertahankan lagi, lepaskan bisnis itu. Ya. Kalau kita lihat produk yang cukup sukses melalui siklus hidup produk yang bergelombang adalah produk Unilever. Unilever misalnya Pepsodent ya, naik terus sampai pada fase ini dia melakukan inovasi strategi. Akhirnya nanti dia bergelombang, jadi naik lagi ke atas. Jadi bisa dia 3 kali gelombang. Jadi kalau kita lihat Unilever mana Lux nggak pernah terbenam ya. Dia turun, nanti lakukan strategi, produknya diperbaiki, promosinya diperbaiki, akhirnya siklusnya naik lagi. Nah, sampai sini naik lagi. Atau dia baru sampai sini, dia naik lagi ke atas. Nah, begitu seterusnya. Sekarang kita lihat masing-masing strategi. Bagaimana kita melakukan strategi di setiap fase siklus hidup produk. Ketika produk itu baru diluncurkan, tentu perusahaan harus menstimuli minat, kesadaran, keinginan agar konsumen mau mencoba produk kita. Kalau itu terjadi berarti sukses tuh di fase itu. Jadi di tahap perkenalan itu mungkin orang disilahkan mencoba produk sehingga di situ banyak cost ya. Terus nanti kalau mereka nyaman biasanya mereka langsung beli gitu produknya. Kalau biasanya pertumbuhan mendorong masuknya pesaing. Jadi kalau pasar itu mulai bertumbuh,
biasanya pesaing mulai tuh masuk, sama dengan kondisi dulu Supermi ya awalnya. Supermi itu bertumbuh cepat, akhirnya masuk mie yang lain, dan Indofood merasa terancam, maka dia keluarkan varian baru Indomie dengan merek baru. Padahal dia sama-sama satu grup Indofood dengan Supermi. Nah, jadi itu biasanya di saat pertumbuhan itu permintaan akan produk itu sangat meningkat ya, sehingga penjualan cenderung stabil gitu. Jadi biasanya konsumen mulai preferensi konsumen terhadap produk itu tinggi. Nah, makanya terjadi transaksi. Strategi yang apa yang kita lakukan di Canata perkenalan? Strategi peluncuran cepat. Nah, strategi peluncuran cepat ini harga tinggi agar margin tinggi, sehingga nanti return investasi cepat. Apa yang harus dilakukan? Promosi tinggi untuk mendorong konsumen mencoba. Jadi strategi peluncuran cepat ini dia gunakan harga tinggi, terus berharap margin tinggi, promosinya gencar. Tapi ada asumsi di pasar ini, konsumen sadar dan mempunyai daya beli. Nah, konsumen sadar dengan keberadaan produk dan dia punya daya beli. Perusahaan menghadapi pentingnya pesaing potensial dan ingin membangun brand image. Jadi sudah mulai ada yang masuk ya. Saya memakai HP. Jadi di masa pertumbuhan itu orang sudah mulai pesaing sudah mulai melirik juga ingin masuk ke pasar. Yang kedua, strategi peluncuran lambat. Di tahap pengenalan ini, harga tinggi dengan margin yang tinggi juga diharapkan, tapi dia promosinya rendah. Asumsinya ukuran pasar dibatasi fokus. Biasanya perusahaan hanya melayani fokus ya, melayani misalnya rumah sakit THT misalnya. Itu kan cuma tidak rumah sakit umum ya, jadi melayani hanya satu. Jadi biasanya kesadaran akan produk itu tinggi. Jadi orang sudah tahu kalau rumah sakit THT itu khusus THT. Dan biasanya mereka mau membayar tinggi karena memang yang rumah sakit dokter THT yang ahli di bidangnya. Yang kedua, strategi penetrasi cepat. Nah, kalau peluncuran cepat itu ditandai dengan harga yang tinggi, kalau penetrasi itu harga rendah, promosi tinggi. Nah, kalau asumsinya itu pasar sangat besar, pembeli sensitif harga. Jadi kalau terjadi penurunan harga sedikit, orang akan beli produk itu. Skala ekonomis dan efek pengalaman tercapai. Ya. Sedangkan strategi penetrasi lambat, harga murah, tapi promosi juga rendah. Nah, hal ini asumsinya karena memang produk itu pasar luas ya, dan orang sudah menyadari keberadaan produk itu. Jadi banyak pesaing potensial. Jadi orang nggak mikir, saya sudah tahu nggak perlu, saya sudah tahu produk itu dan saya selalu beli produk itu. Jadi di strategi penetrasi memang harga murah. Strategi kita di masa pertumbuhan itu kan tadi kita lihat cirinya penjualan cepat, pesaing mulai masuk, ada atribut harga tetap, relatif kecil ya, rasio penjualan promosi turun. Apa yang harus kita lakukan di saat pertumbuhan itu? Menambah model baru dan produk pendamping. Karena produk kita itu sudah bertumbuh dan pesaing mulai masuk. Karena pesaing mulai masuk, tentu perusahaan harus menyiapkan juga produk lain ya, yang nanti bisa membantu perusahaan meningkatkan penjualan. Memasuki sektor pasar baru, jadi mulai menjadi segmen. Selama ini misalnya kita menghasilkan fashion untuk baju anak-anak muslim, anak-anak ya. Kita mungkin bisa tingkatkan untuk fashion remaja, misalnya mendidik segmen remaja. Beralih ke
meningkatkan jangkauan distribusi dan memasuki saluran distribusi baru. Ya, ingat ini di masa pertumbuhan sudah banyaknya produk pesaing. Beralih dari iklan menyadarkan produk ke iklan preferensi. Jadi di tahap pertumbuhan ini tidak membangun awareness lagi promosinya, tapi adalah membangun preferensi atau kesukaan terhadap produk. Menurun harga untuk menarik pembelian elastis. Jadi ada konsumen itu sedikit aja penurunan harga dia langsung ini ya. Jadi itu bisa dilakukan promosi harga. Terus memperbaiki kualitas, menambah atribut dan memperbaiki style. Tahap kedewasaan, pertumbuhan mulai menurun ya. Di tahap kedewasaan kan ciri-cirinya tadi pertumbuhan mulai menurun, mulai timbul kejenuhan pasar, pelanggan beralih ke produk substitusi atau produk baru dari pesaing. Strategi yang bisa kita lakukan yaitu modifikasi pasar. Memodifikasi pasar melalui pengaturan, yaitu memperluas jumlah pemakai. Misalnya mengubah yang bukan pemakai, menarik konsumen yang memakai. Jadi orang yang sebelum ini belum menggunakan produk kita promosikan agar dia menggunakan produk. Atau memasuki segmen baru, atau merebut konsumen pesaing, tentu dengan strategi yang beretika. Yang kedua, bisa juga melakukan modifikasi produk, yaitu mengembangkan kualitas dan mengembangkan atribut. Yang ketiga, yaitu modifikasi bauran pemasaran, perbaiki harga, misalnya dilakukan pemotongan harga, cara pembayaran, misalnya bisa sering dilakukan orang itu pembayaran cicilan 0%, ya. Itu kan salah satu modifikasi pemasaran. Bisa juga dengan distribusi, menambah outlet, insentif, dan mengurangi outlet, promosi. Ya. Jadi bisa juga di saat masa kedewasaan ini biasanya promosi lebih gencarkan. Terus siklus yang keempat yaitu tahapan penurunan. Apa yang menyebabkan umumnya terjadi tahap penurunan ini adalah pengembangan teknologi, pergeseran preferensi konsumen. Nah, konsumen misalnya dia selama ini suka minum kopi ya, kopi mix gitu-gitulah. Tapi karena dia sudah semakin menyadari bahwa coffee mix itu tidak sehat bagi dirinya, maka mungkin dia beralih ke minuman yang lain, minuman herbal misalnya. Itu kan preferensi konsumen itu berbeda ya, berganti preferensi konsumen. Nah ini yang menyebabkan produk coffee mix tadi mungkin salah satu faktornya merubahnya preferensi tadi. Terus meningkatkan domestik dan global. Nah, ketika lain masuk, produk sejenis masuk, itu biasanya produk kita yang ada itu diserang oleh pesaing. Terjadinya kelebihan kapasitas, yaitu permintaan sedikit ya dibandingkan dengan penawaran. Persaingan harga, jadi dan erosi laba. Jadi, itu yang menyebabkan akhirnya produk itu terjadi penurunan. Apa yang harus kita lakukan bisa dilakukan oleh perusahaan, bisa meningkatkan investasi perusahaan, mendominasi posisi kompetitifnya, ditambah lagi modal sehingga perusahaan menghasilkan produk yang mendominasi pasar. Terus mengurangi investasi secara selektif, atau sebaliknya mengurangi investasi secara selektif. Mana yang selama ini nggak penting, mungkin cabangnya selama ini yang tidak produktif itu ditarik misalnya, atau menuai ya, atau melepaskan bisnis secepatnya dan menjual aset. Nah, divestasi ini dilakukan apabila memang sudah dilakukan strategi perubahan, tapi tetap saja penjualan itu turun dan perusahaan mengalami kerugian yang secara terus-menerus, yang susah diperbaiki, maka tidak mau perusahaan sebaiknya melakukan divestasi, menarik bisnis secepatnya. Nah, ini kesimpulan kita ketika perusahaan melakukan strategi
bagaimana strategi pertumbuhan produk dan pasar, yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, diversifikasi. Penetrasi pasar ini kita tetap melayani pasar yang lama dengan produk yang lama. Terus perusahaan ingin melakukan pertumbuhan dengan menambah produk baru. Nah, ini disebut dengan strategi pengembangan produk. Terus perusahaan ingin menambah pasar yang baru, melayani segmen pasar yang baru. Ini disebut dengan pengembangan pasar. Dan apabila perusahaan melakukan kedua-duanya, menambah produk baru dan menambah pasar baru, berarti melakukan diversifikasi. Perusahaan biasanya dia beranjak dari penetrasi, terus nanti dia bisa berkembang ke pengembangan produk, pengembangan pasar, atau ke diversifikasi. Itu tergantung dengan kondisi perusahaan, kondisi perusahaan. Produk itu perlu kita beri merek, ya. Ini yang harus disadari. Dulu di zaman dulu mungkin gula nggak perlu diberi merek, garam, beras. Tapi sekarang semua produk itu diberi merek. Garam, gula, semuanya diberi merek. Jadi merek ini sebetulnya yang akan membedakan kita, ya, yang membuat kita itu diingat oleh orang, yang membedakan kita dengan pesaing. Bisa saja merek itu berupa nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu merancang strategi merek, yang harus diperhatikan yaitu keputusan merek. Apa merek itu? Atributnya. Seperti Mercedes sebagai bahan yang mobil yang mahal, buat dengan baik, dengan dianutkan ya. Pak Zul dimutkan. Oke, terus kalau kita ingat Mercedes, yang kebayang itu adalah mobil yang mahal, dibuat dengan baik, dirancang dengan baik, tahan lama, prestisnya tinggi. Sedangkan bisa juga merek itu nanti menjadi manfaat, gambaran dari manfaat produk, manfaat fungsional dan emosionalnya. Terus nilai, memperlihatkan nilainya. Mercedes itu berkinerja tinggi. Terus budaya, Mercedes memiliki budaya Jerman, organisasi efisien dan bermutu tinggi. Kalau orang Jerman itu dia benar-benar mempedulikan kualitas. Jadi gelar akademik itu sangat berharga bagi orang Jerman. Jadi mana tahu nanti Bapak Ibu ada yang bernegosiasi bisnis dengan orang Jerman, dengan yakin tuh bilang, Mayudin, SEME, itu harus lengkap. Dia lebih menghargai gelar kita itu. Terus dan selalu bersalaman. Terus kepribadian, kepribadian melihatkan pemakainya. Jadi kalau kita menciptakan merek, nah ini brand potensial, nama, citra merek, penyerahan kualitas desain, kemasan, produk, garansi, pelayanan. Nah ini produk inti. Nah inilah yang mengikuti. Bagaimana nanti semuanya ini menjadi satu merek yang potensial. Jadi orang tidak melihat produk intinya juga, tapi melihat produk pendukung yang mengikuti produk inti. Hacker dia melihat 5 level sikap pelanggan terhadap merek. Ya, pelanggan itu akan mengganti merek, terutama alasan harga. Jadi tidak ada kesetiaan merek. Kalau ada produk yang lebih murah dan dia suka, dia beli. Jadi dia tidak setia dengan produk. Pelanggan puas, tidak ada alasan untuk berganti merek karena mereka puas. Pelanggan puas dan merasa rugi bila berganti merek. Ini lebih tinggi lagi. Jadi dia puas, dia udah nggak mau tuh kalau ganti merek itu nggak mau sama sekali. Pelanggan menghargai merek dan menganggapnya sebagai teman. Biasanya udah ada rasa sayang pada merek tersebut. Pelanggan terikat kepada merek. Nah, tentu yang diharapkan oleh penjual tentu yang kelima ini, paling nggak keempat ya, atau ketiga. Orang benar-benar terikat dengan merek kita. Sama dengan saya
memakai odol Pepsodent dari kecil sampai sekarang nggak saya ganti-ganti. Itu sudah pelanggan, itu sudah terikat kepada merek. Jadi kayak apapun odol lain keluar, saya tetap nggak bisa dari Pepsodent. Nah, ini tentu yang orang-orang Unilever tentu berharap orang seperti saya ini semua pelanggannya ya nggak mau berganti. Kalau sudah sampai pada titik itu, promosi perusahaan nggak akan berarti lagi. Nggak perlu biaya yang banyak untuk membujuk-bujuk saya lagi tetap pakai Pepsodent karena dia sudah berada di sini tahap 5. Terus keputusan pemberian merek, bagaimana perusahaan memberi merek? Nah, bisa dia menggunakan pakai merek, tidak pakai merek ya. Kalau menguruskan pakai merek, bisa pakai merek pabrik, merek distributor, atau merek lisensi. Kalau nama merek bisa nama individu, keluarga, perusahaan. Toyota itu nama perusahaan ya. Nama individunya ada Avanza dan sebagainya. Strategi merek, ada perluasan lini, multi merek, merek baru, merek bersama. Reposisi merek ini diperlukan apabila merek itu mengalami fase yang tidak menguntungkan lagi ke perusahaan kita. Seperti merek Hard Rock Cafe ya. Saya lupa, coba nanti di download. Hard Rock Cafe itu berapa kali melakukan reposisi merek ya, mengubah-ubah mereknya sehingga terjadi diperoleh merek yang sekarang. Ini bahan diskusi kita 5 menit, 10 menit ya. Kapan sebuah merek lebih dari hanya sekedar merek? Pernahkah Anda mendasari keputusan pembelian utama Anda pada merek? Apakah hal itu disebabkan oleh perbedaan kualitas atau didasari oleh harapan tentang bagaimana orang lain memandang dan memperlakukan Anda? Ya, 10 menit dibahas secara individu aja, nanti 1, 2, 3 saya minta untuk menjelaskan. Ya, 10 menit ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya. Izin Bu. Ya. Ini khusus kita di satu produk aja Bu? Boleh. Kapan sebuah Boleh, Bu. merek lebih dari hanya sekedar merek? Pernahkah Anda merasa cinta pada merek? Iya. Misalnya Bapak mau beli sepatu, sepatunya mesti merek ini. Nah, kenapa merek itu? Nah, seperti itu. Iya. Oke ya, saya kasih waktu 10 menit ya. Iya, Bu. Tetap berada di sini kok.
Ya, ampun dah. Salam dah. Laida, ani sedang maja dah. Sedang maje. Kalau ya, ya, gitu.
Ya Bapak Ibu sudah bisa kita diskusikan, silakan. Oke, Bapak Ibu silakan. Silakan siapa yang berpendapat? Izin Bu. Ya. Ya, yang pertama Bu mengenai merek, lebih di sekadar merek apabila telah menjadi pembelian berulang oleh para konsumen, serta konsumen pada saat membeli, saat membuat keputusan pembelian tidak berpikir lagi akan merek lain dan langsung menuju pada merek kita gitu. Kemudian sebagai contohnya sepeda motor Honda Bu, apabila kita membeli sepeda motor Honda, saya sudah beberapa kali tuh ganti sepeda motor itu hanya ke Honda fokusnya, karena Honda itu terkenal dengan serta onder deal-nya yang murah gitu. Serta hal itu didasarkan pada kualitas sepeda motor Honda yang sudah teruji puluhan tahun Bu, mungkin itu Bu. Ya. Oke, yang lain? Izin Bu. Ya, silakan Bu. Kalau menurut saya, kapan merek itu lebih dari sekedar merek? Ketika merek itu sudah mewakili barang sejenis. Misalnya seperti Pepsodent. Kalau misalnya di rumah saya, orang tua
nanti tolong beli Pepsodent ya. Padahal yang dimaksud sebenarnya kan pasta gigi, karena pasta gigi itu tidak hanya Pepsodent aja, tapi ada merek-merek lain seperti Close Up dan sebagainya. Lalu kenapa? Apakah pertanyaan kedua? Apakah pernah melakukan pembelian karena merek? Pernah, karena menurut saya barang bermerek itu terkadang kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang lain. Sekian Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Izin Bu, Sanjaya Bu. Iya, silakan. Pak Isan. Untuk yang pertama, kapan merek lebih dari hanya sekedar merek? Itu ketika sudah adanya ikatan emosional antara pelanggan terhadap produk tersebut, terhadap merek tersebut. Jadi ketika ada merek lain pun, tapi karena dia sudah memiliki ikatan emosional dengan merek tersebut, maka dia akan cenderung memilih merek tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah ketika sudah merek tersebut merupakan sebuah karya atau yang memiliki hak cipta yang perlu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pernahkah saya memutuskan membeli satu merek itu berdasarkan membeli barang berdasarkan merek? Itu pernah Bu, karena contohnya sekarang saya lagi hobi bersepeda. Saya lebih cenderung membeli suatu merek ketika saya membeli untuk anak, tetap merek tersebut karena merek tersebut sudah terbukti akan mutu atau kualitas yang cukup baik. Kemudian untuk yang ketiga, apakah didasari perbedaan kualitas atau harapan terhadap pandangan terhadap seorang? Kalau menurut saya, unsur utama saya pasti memilih merek itu atau produk tersebut berdasarkan mutunya terlebih dahulu. Kemudian baru yang kedua saya memilihnya berdasarkan baru apakah gengsi atau pandangan dari orang lain. Kenapa? Kalau berdasarkan gengsi dulu, tapi karena tidak sesuai kebutuhan, itu berarti kita akan menghambur-hamburkan uang. Kita pertama berdasarkan merek terlebih dahulu. Itu mungkin dari pendapat saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang lain kalau ada pendapat yang berbeda silakan. Baik, izin Bu. Izin Bu. Ya, silakan. Silakan. Dari kelompok 1 Bu, saya bilang Bu. Ya, silakan. Jadi merek lebih sekedar merek, ini saya ingin sampaikan teman-teman tadi Bu, terjadi karena sejumlah pengalaman dan pengetahuan mengenai produk itu Bu, atau jasa yang disimpan dalam pikiran konsumen yang pada akhirnya diposisikan oleh pandang positif atau negatif terhadap produk tersebut. Sehingga ya seperti dibilang tadi bahwa misalnya Pepsodent memang itu odol tapi nyebutnya Pepsodent, gitu pun juga dengan produk-produk yang lain Bu, udah tersimpan karena produk negatif mereka, positifnya mereka. Dengan dasar keputusan atas merek, pernah Bu, misalnya produk seperti smartphone Bu, saya milihnya iPhone, karena memang itu didasari pada kualitasnya Bu, pada kualitas produknya. Kemudian juga sistem environment mereka sendiri yang berdiri sendiri Bu, iPhone khusus, tidak ada virus, itu ada jaminan juga seperti itu, karena mereka melegitimasi produk-produk yang masuk ke market di sistem operasi mereka. Di sini juga ada juga prinsip bahwa mungkin kalah membeli Bu, tetapi menang dalam kualitasnya Bu gitu. Jadi dengan dasar itu konsumen memang tersimpan dalam kepala mereka Bu. Itu pandangan saya. Terima kasih Bu. Izin Bu. Ya, Bapak Ibu masih ada, silakan. Ada. Ya Bu, ini kapan sebuah merek hanya sekedar merek, yaitu kalau bagi saya pribadi itu ketika suatu barang itu memberikan manfaat yang berulang kepada kita yang pemakai. Contohnya saja, misalnya saya sendiri memakai sepatu Gianni Fabiani, misalnya Bu, itu dengan harga di atas 200-an, tapi setelah saya pakai produk yang lain, kita dengan harga cuman beda 50 ribuan, tetapi manfaatnya memang jauh beda dengan produk yang biasa saya beli. Jadi dengan kita menggunakan merek yang ini, kita memberikan manfaat yang lebih, juga ada rasanya kenyamanan bagi saya sendiri yang memakainya. Jadi apakah hal tersebut didasari oleh harapan tentang bagaimana orang lain memandang kita memakai suatu produk?
kalau bagi saya pribadi itu tidak bagaimana cara orang memandang, tetapi sejauh mana atau sebesar apa produk itu memberikan manfaat bagi diri saya sendiri, Bu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sudah banyak sekali pendapat dan memang merek itu menjadi penting ya. Menjadi penting artinya karena memang di dalam perusahaan suatu merek itu akan dilihat dari ekuitasnya. Semakin tinggi ekuitas merek tersebut, tentu itu yang diharapkan oleh perusahaan. Semakin loyal orang terhadap suatu merek, dia juga akan berdampak terhadap ekuitas mereknya. Konsumen biasanya apabila tingkat pendapatan mereka meningkat, biasanya mereka akan membeli merek-merek yang benar-benar diiringi dengan kualitas yang bagus. Jadi merek itu kadang juga mencerminkan kualitas dari produknya. Kalau kita bicara Honda misalnya, orang udah kebayang tuh Honda itu seperti apa. Kalau orang kebayang Aqua, orang udah kebayang Aqua itu seperti apa. Misalnya orang kalau beli handphone Samsung, orang udah kebayang Samsung itu seperti apa. Kita kadang-kadang apakah kita membeli produk itu karena mereknya? Sering seperti itu. Misalnya kalau kita mau beli sepatu olahraga, maunya sepatu Adidas. Sebentar ya, ada tamu. Oke, ada anak saya baru datang. Iya, Mama ngajar, Nak. Terus merek itu menjadi sangat penting ya. Ada kadang-kadang merek itu tidak selalu merek dengan harga yang mahal. Nah, kepercayaan, keyakinan terhadap merek itulah yang membuat kita membeli satu produk. Misalnya kita membeli kalau kita membeli sabun mandi misalnya, kita tidak selalu identik sabun mandi yang mahal yang kita beli. Tapi karena mereknya itu sudah biasa kita pakai dan membuat kita nyaman menggunakannya, maka kita akan membeli merek tersebut. Jadi banyak sekali faktor kenapa seseorang membeli merek, ya satu merek. Oke, saya lanjutkan 30 menit lagi bahan materi. Setelah itu saya akan bagikan kasus agak besar ya, kasus lengkap hari ini untuk kita bahas bersama-sama. Saya selesaikan materinya. Oh, ya. Nggak ketemu materinya. Oke, sekarang apa keuntungan merek bagi penjual? Dari kasus tadi kita kan membeli sesuatu itu karena mereknya. Biasanya bagi penjual itu bisa gampang memproses order ya karena sudah ada namanya. Coba tolong gula itu, oh ya seperti itu. Kalau nggak ada mereknya kan repot ya. Jadi kalau ada mereknya langsung disebutkan gulanya. Terus merek memberikan pelindungan legal. Jadi kalau ada hal-hal yang ditiru orang terhadap merek kita bisa mengajukan tuntutan hukum terhadap produk kita. Terus peluang untuk menarik pelanggan yang loyal karena biasanya orang dengan adanya merek itu gampang mengingat produknya. Terus membantu membangun citra perusahaan, terus juga mensegmen pasar.
Keputusan merek itu bisa kita pakai merek pabrik ya, bisa merek distributor, bisa merek lisensi. Nah, ini tergantung kebijakan perusahaan. Ada 4 strategi dalam putusan merek, nama merek individual ya. Avanza itu individual. Kelompok untuk semua produk Toyota, mobil Kijang ya, Kijang Innova, Kijang Avanza itu maksudnya Kijang juga ya. Terus nama kelompok yang berbeda untuk semua produk, jadi satu-satu. Nama dagang perusahaan dikombinasikan dengan nama produk individual. Nah, itu bisa dilakukan oleh perusahaan. Dari merek itu bisa juga perusahaan memberikan kualitas ya. Jadi dia memberikan kualitas, kalau merek ini seperti ini kualitasnya. Nah, itu bisa juga akan memperlihatkan orang ketika membeli satu produk yang mereknya jelas, misalnya Aqua, orang sudah tahu tuh kualitas dari Aqua. Apa keunggulan pemasaran pada merek yang kuat? Nah, tentu perusahaan dia harus berupaya memberikan merek yang kuat ya. Peningkatan persepsi kinerja produk, loyalitas yang lebih besar, lebih sedikit kerentanan terhadap aksi pemasaran pesaing. Jadi orang sudah setia dengan produk kita, lebih sedikit kerentanan terhadap krisis pemasaran, margin yang lebih besar, lebih kakunya tanggapan konsumen terhadap kenaikan harga. Jadi biasanya kalau merek itu sudah kuat di benak konsumen, dia cenderung loyal ya, tidak mau berpindah ke merek yang lain. Nah, itu walaupun ada kenaikan harga, walaupun ada pesaing, itu tidak ini. Bagaimana kita mengukur ekuitas merek? Nah, saya katakan tadi, ekuitas merek ya, sangat penting bagi perusahaan. Bisa dia langsung mengidentifikasi melalui struktur pengetahuan merek konsumen. Jadi kita melakukan riset seberapa jauh pengetahuan konsumen terhadap merek kita, merek perusahaan. Terus bagaimana respon konsumen terhadap merek tersebut. Jadi memang kalau mengukur ekuitas merek ya harus melalui riset pasar. Merek juga perlu diaudit ya, yaitu bagaimana menilai kesehatan merek. Apakah dia masih bagus atau tidak gitu. Kalau tidak tentu perlu dikembangkan lagi merek tersebut. Terus setelah merek, produk itu perlu kita beri kemasan ya, label, jaminan, dan garansi. Jadi kalau kemasan tentu rancangan untuk memproduksi wadah ya, untuk pembungkus sebagainya. Kenapa kita perlu mengemas itu biasanya karena tuntutan dari swalayan misalnya, konsumen misalnya. Coba Bapak Ibu sekarang konsumen yang kelas menengah atas, dia sudah nggak mau ke pasar tradisional ya, dia maunya ke pasar swalayan di mana sayur-sayurannya itu dikemas khusus gitu. Nah ini juga dalam rangka membuat kemasan, dia yakin misalnya dia membeli sayuran hidroponik misalnya. Terus citra perusahaan, jadi dari kemasan itu kita bisa melihat citra perusahaan juga. Terus peluang inovasi, karena dari kemasan itu kita bisa memberikan ingredientnya apa, kira-kira apa manfaatnya, cara pemasak, dan sebagainya. Itu keuntungan. Pelabelan, fungsi dari apa yang untuk pelabelan juga ya, kemasan itu untuk bisa juga beri label. Fungsinya mengidentifikasi produk atau merek. Biasanya juga untuk menentukan kelas produk, menjelaskan produk, mempromosikan produk melalui gambar yang menarik pada kemasan. Nah, itu kita lihat juga bisa dilakukan. Selain merek dan kemasan, perusahaan juga harus memberikan jaminan atau garansi terhadap produk, yaitu berapa lama pernyataan formal dari pabrik atas kinerja produk yang diharapkan. Misalnya bola lampu listrik Philips berlaku kinerjanya 1000 jam misalnya. Produk yang bergaransi dapat dikembalikan ke pabrik atau pusat servis yang ditunjuk. Ini juga sangat diperhatikan oleh konsumen biasanya, terutama yang membeli produk-produk elektronik gitu. Sekarang tempat tidur, kasur dia sudah punya sekarang.
Saya rasa ini untuk sampai di sini dulu ya untuk produk. Sebelumnya kita masuk nanti ke service marketing. Untuk service marketing minggu depan saya minta kelompok 1 membahas tentang service marketing dengan contoh kasusnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan ya. Topiknya service marketing di bidang perhotelan. Nah, itu kasus untuk minggu depan. Hari ini saya akan membagikan kasus untuk dibahas. Nanti saya bagikan di grup ya, atau saya buka dulu di sini. Ya, saya jelaskan kasusnya dulu, nanti saya share di grup. Bapak Ibu kerjakan selama 45 menit per kelompok. Ini kasusnya tentang Wardah ya, tentang kosmetik Wardah, ya siasat Wardah bertahan di pasar sesak. Terus ada pertanyaan yang Bapak Ibu jawab, yaitu pertanyaan 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10. Materinya dari buku yang kita bagikan dulu, chapter 12, setting produk strategi, halaman 389 sampai 420. Ada 10, kita butuh waktu. Sekarang jam 10:30. Kita ketemu lagi jam berapa menit Bapak Ibu butuh ya waktu membahasnya? 45 menit ya. Ya, Bu. Oke ya, 45 menit. Nanti kita kembali ke kelas 11/4. 11/4. Nah, ya nanti masing-masing presentasikan itu enggak jawaban guideline-nya sudah ditunjukkan, maksudnya pertanyaan sudah saya berikan. Jadi tinggal menjawab aja pertanyaan tentang kasus tersebut. Kasusnya saya bagikan di grup kita 20B ya. Belum selesai, Bu. Masih diskusi, Bu. Ya, ya.
Mohon izin Bu dosen. Mohon izin Bu. Saya masih mute. Silakan Pak Aryo. Oh ini Bu, meneruskan aspirasi dari teman-teman Bu. Kami rata-rata diskusinya masih sampai nomor 5. Jadi teman-teman menyarankan bagaimana kalau misalnya dilanjutkan untuk tugas nanti kami kirim ke email atau ke email Ibu aja Bu, atau ke melalui WA. Oke, boleh. Mungkin yang biar kita bahas nomor 1 dan 2 aja kita bahas dulu bagaimana. Kan ada Oke siap Bu, berarti yang dibahas nomor 1 dan 2. yang sisanya Dan kita kirim di email. melalui WA aja Bu ya. Ya, melalui WA. Email, oke Bu. Mohon di emailnya nanti Bu. Ya, email aja Oke, nanti. terima kasih Bu. Email bisa disatukan aja sama ketua kelas Pak. Nanti ketua kelas yang meng-email ke saya supaya jangan berserakan di email saya nanti. Oke Bu, nanti berarti ada 5 tugas yang saya kirim Bu per kelompok nanti Bu. Ya, oke, dalam satu email ya. Oke. Silakan kasih, kelompok Bu. Pak Aryo dulu yang mempresentasikan nomor 1 dan 2. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Oke, untuk kelompok saya, kelompok 5 Bu, yang presentasi dari hasil diskusi saya tadi, insya Allah Bu Yesika rencananya Bu. Silakan Bu Yesika. Silakan. Iya, terima kasih Pak Aryo. Yang nomor 1 pertanyaannya adalah analisis berdasarkan Consumer Goods Classification, tentukan posisi kosmetik Wardah. Berdasarkan produk Wardah tergolong kepada non-durable goods yang memiliki kegunaan tertentu, yaitu sebagai produk kosmetik dan kecantikan. Berdasarkan Customer Goods Classification-nya, Wardah merupakan shopping goods karena biasanya kalau saya sendiri misalnya ingin membeli lipstik, saya akan membandingkan dengan merek lain baik dari segi kualitas, harga, ataupun warnanya. Yang nomor 2 pertanyaannya, analisislah kosmetik Wardah berdasarkan produk differentiation, analisis 1 per 1. Menurut kami dari kelompok 5, analisis produk differentiation-nya yang pertama berdasarkan form. Berdasarkan formnya produk Wardah berbeda-beda. Ada yang berbentuk tabung, misalnya sabun cuci wajah yang berbentuk tube, bedak tabur yang berbentuknya bulat. Lalu ada dari segi fiturnya, produk Wardah memiliki fitur masing-masing yang menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Misalnya lipstick yang super matte sehingga tahan lama. Adanya varian Wardah Insta Perfect sehingga wanita bisa berdandan dalam waktu singkat dengan hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga berdasarkan performance quality. Menurut kelompok kami, kualitas kinerja produk Wardah sudah tinggi karena sudah bisa menguasai produk untuk kategori kosmetik halal dan sudah memiliki banyak pelanggan yang setia. Yang keempat berdasarkan conformance quality. Wardah memenuhi bagaimana produk Wardah untuk memenuhi janji dalam promosinya. Misalnya dijanjikan lipstik yang tahan hingga 8 jam. Tetapi misalnya setelah kita pakai bagaimana apakah memang ia tahan 8 jam atau kurang dari yang dijanjikan. Apabila kurang dari yang dijanjikan dalam promosi sehingga memungkinkan konsumen merasa kecewa terhadap produk tersebut. Yang kelima dari segi durability atau daya tahan. Seperti contohnya tadi, misalnya lipstick yang super matte, bedak yang tahan lama dipakai oleh konsumen. Lalu dari segi keandalan produk, bagaimana produk Wardah andal dan memiliki kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Dari segi repairability, produk Wardah tidak bisa diperbaiki karena menurut kami repairability ini cocok dikategorikan pada produk-produk yang bisa diperbaiki sendiri oleh konsumen. Misalnya barang elektronik seperti TV, kalau rusak bisa kita perbaiki sendiri. Lalu ada dari segi style, bagaimana
style atau gaya produk Wardah menjadi unik dan berbeda dari produk sejenis. Misalnya dengan varian Insta Perfect tadi yang merupakan terobosan baru sehingga para wanita atau ibu-ibu yang bekerja karena pagi-pagi kan suka buru-buru tapi ingin tetap tampil cantik pergi ke kantor, jadi banyak di antara mereka yang memilih varian tersebut. Lalu ada dari segi customization, bagaimana produk dan pemasaran sekian Bu diskusi dari kelompok 5 terkait jawaban nomor 1 dan 2. Kalau ada komen yang lain berkenaan dengan apa yang disampaikan, mungkin ada perbedaan hasil diskusi kelompoknya dengan yang disampaikan kelompok 1, silakan. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang masih mau menyampaikan pesannya, hasil diskusinya. Oke, kalau enggak waktu kita sudah hampir habis juga ya. Kalau kita lihat Wardah memang suatu produk yang cukup melejit ya, di luar perkiraan ownersnya, karena memang di awalnya itu ditargetkan untuk perempuan-perempuan muslim ya, yang memang peduli dengan kosmetik halal. Tapi kenyataannya memang Wardah akhirnya bisa masuk ke pasar yang lebih luas, malah sampai ke pasar luar negeri. Kalau kita lihat perkembangan Wardah memang cukup baik ya. Dia termasuk sebetulnya kepada produk jenis produk konsumen ya, sebetulnya produk convenient ya, yang memang kita butuhkan sehari-hari. Yang mana produk kosmetik ini sudah menjadi kebutuhan dasar ya buat perempuan, terutama untuk memelihara kulitnya. Kalau kita lihat posisi kosmetik Wardah ini ditanya, mungkin tentukan kosmetik posisinya itu bukan positioning yang ditanya ya, posisi di pasar. Kalau tadi kita lihat ada nggak ya data yang memperlihatkan perolehan market share-nya? 30%. Baca 30% ya. Kalau market share itu berada di antara
kalau market share-nya 40%, besar atau sama dengan 40%, perusahaan berada di dalam leader ya, sebagai leader. Kalau antara 30 sampai kecil dari 40, sama 30 sampai kecil dari 40, itu berada di dalam follower. Challenger, penantang pasar. Dan berada 20 sampai 30 itu sebagai follower atau pengikut pasar. Kecil 20 dia sebagai nicer ya, penguasa ceruk pasar gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang Wardah muncul dengan umurnya yang belum begitu lama, sebetulnya Wardah muncul dia sudah masuk kepada challenger. Tapi kalau kita bagi lagi mungkin bicara tentang kosmetik halal, mungkin kita lihat sekarang yang produk yang mengklaim dirinya produk halal adalah cuma Wardah saat ini. Saat ini Wardah Sari Ayu dia tidak mengklaim dirinya sebagai produk halal karena dia tidak walaupun akhirnya dia memang semuanya memiliki produk halal ya, label halal. Tapi Wardah dari awal dia menyatakan bahwa dia adalah produk halal. Sama dengan Aqua ya, Aqua dia menyatakan dia produk yang alamiah ya, yang tidak ada apa-apa, dan dia mampu memposisikan dirinya sebagai air mineral yang berkualitas. Itu yang pertama, posisinya berada di challenger. Terus yang kedua, dari pertanyaan yang kedua yaitu analisislah kosmetik Wardah berdasarkan produk diferensiasi. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat bahwa ada diferensiasi produk ya, diferensiasi produk yang ditampilkan oleh Wardah, mulai dari fitur produknya, isi produknya, terus kemasannya. Malah sekarang kalau kita lihat ibu-ibu kalau beli sesuatu ya warnanya biru Wardah. Nah, gitu. Jadi birunya sebagai brandnya itu dari warnanya Wardah itu sudah menjadi sesuatu yang melekat di benak konsumen. Makanya saya nggak sadar juga ya, kami beli seragam kerudung di fakultas. Saya diminta tolongin membeli kerudung itu di Bukit Tinggi. Teman-teman bilang warnanya biru Wardah ya nih. Biru Wardah, saya berpikir ya, segitunya ada bukan biru Tosca, bukan biru ini, tapi biru Wardah. Artinya dari kalimat itu kita sudah bisa menilai bahwa label merek dari Wardah itu berupa nama, warna, simbol itu sudah menjadi sesuatu yang melekat di benak konsumen. Nah, itu merupakan salah satu diferensiasi juga. Terus diferensiasi citra. Jadi citra merek Wardah juga. Terus ada diferensiasi jasa ya. Diferensiasi saluran kemana masuk, apakah dia berbeda. Dia memiliki saluran distribusi sendiri ya, tidak mengikuti saluran distribusi produk lain. Nah, jadi itu yang membuat produk Wardah semakin kuat di pasar. Saya rasa itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Minggu depan di pertemuan awal sebelum kita masuk ke strategi harga minggu depan strategi harga ya, strategi harga yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Hari ini yang presentasi kelompok 1 ya, nomor 1, 2, barusan kelompok 1 ya, Bu Ika kelompok 1 ya. Kelompok 5 barusan Bu. Kelompok 5. Kelompok 5 Bu. Ya, berarti minggu depan yang mempresentasikan soal jawaban 3 dan 4 kelompok 1, catat aja ya Bapak Ibu, nomor 5 dan 6 kelompok 2, 7 dan 8 kelompok 3, 9 dan 10 kelompok 4. Ada 5 kelompok kita. Terus mungkin untuk pricing besok mungkin kita nggak usah presentasi ya. Nggak jadi ya, ini aja yang kita presentasikan minggu depan. Pricing nanti saya yang memberikan materi pricing harga, termasuk tadi service ya, service marketing ya, untuk jasa nanti saya sampaikan. Jadi di awal pertemuan besok kita menyelesaikan jawaban nomor 4 sampai nomor 10 bergantian. Setelah itu saya masuk ke service marketing 30 menit.
Setelah itu 30 menit kemudian saya membahas topik tentang pricing. Terus nanti setengah jam terakhir kita diskusi. Kita tinggal satu kali Dua kali lagi, Bu. 2 kali lagi, 1,5 ya, 1 kali pertemuan 1,5 jam ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Insya Allah minggu depan, minggu sesuai jadwalnya kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.